Selamat datang di 0044 Weekly Vlog. Kali ini gue sedang berada di PIC Creative Place atau Creative House ya, lupa. Karena akan ngejalanin pre-event Comika Comedy Brawl, kompetisi stand up paling brutal. Bersama dengan saya adalah Herman. Ya, mulutnya gak keluar. Herman. Ya, dia habis kerja barusan gue bikin talk show bersama dengan bintang tamu. Capek bang, sampai mulut nggak bisa keluar nih, kenapa nih? Lagi nggak bisa diajak ngomong nih, mulutnya dia lagi mogok ngomong. Gara-gara capek, tadi dia ngerjain 6 kayaknya konten talk show. Dari kapan? Dari tadi jam 4 sore. Iya. Ramai banget kata ramai. Betul sekali. Masih nggak mau ngomong ya? Padahal mah rusak. Nah, kalau gini bisa ngomong. Kalau tadi susah. Bagus. Tenggorokannya kejepit. Ya, Bang Borneo lama-lama aku pukul ya. Jangan dong. Kebanyakan begol sama Oki Rengga nih. Mas Fadi, boleh Mas Fadi ke depan, Mas Fadi ke depan. Mas, ini kan kasih Mas Fadi dong. Saya Panjinya. Oke. Lucu banget sih. Dari tadi gua ngeliat Bari lucu banget loh. Respect loh. Ya, dikit-dikit lah. Ini udah aman belum? Nah, lucu deh, lucu. Iya. Jangan bingung. Bentar dulu, jangan ngambil dulu, jangan. Mau ngapain sih? Mau ngelucuin. Mau Mau ngelucuin. Coba dimasukin mulut. Kurang. Rasanya apa? Coba masukin mulut. Bagus. Bohongan itu, bohongan. Ayo, masuk. Kalau masih Masuk mulut dong. Masukin. bagus. Aman? Kalau masih kurang lucu, pentokin pala ke meja nih. Aman nggak? Aman. Oke. Makasih. Kenapa jadi bersih-bersih? Kalau tadi kan saya sempat wawancara, yang paling kan saya tanya siapa yang menurut kalian paling mudah kalian kalahkan? Oh. Mau tahu jawabannya? Siapa? Holy Balai. Terlalu respect reaksinya ya. Iya. Mal Jupri, Mal di daerah Pamulang. Boleh nggak agak kesini dikit Pak Bonar? Saya kan susah nih kan. Saya lagi ngomong begini dari tadi nih. Gue makan juga lu tangan lu. Ya. Satu lagi. Satu lagi. Mas Fadi boleh. Jangan dong. Saya temenin deh. Iya. Nama kedua yang akan melawan Oki Rengga adalah Mini Kompo. Bukan dia. Lucu juga sih Oki melawan Mini Kompo ya. Siapa tuh? Aliapa. Wah seru banget ya. Sulit. Iya emang cintanya cek gitu. Kalian sama-sama perantau, tenang aja. Emang dia duluan sih. Samain ngeblank gua sama ngeblank lu. Ngeblank gua jadi duit. Lu jadi pusing. Jadi hari ini kita baru aja kick off Comika Comedy Brawl. Itu adalah lomba stand up paling brutal. Lewat pre-eventnya, kick off-nya, dan tadi kelihatannya seru banget. 8-8-nya punya semangat showmanship yang tinggi dan unik semuanya, dan kelihatannya mereka akan menghasilkan kompetisi yang seru. Comika Comedy Brawl itu ada babak perempat final, semifinal, final, kemudian grand final ketemu sama si Aldonya. Habis itu di tengah-tengahnya ada beberapa show juga, kayak ada roast battle, ada exhibition, jadi akan seru sekali. Cari infonya dan beli tiketnya di comikacomedy.club, nonton live streamingnya di situ juga. Gokil itu. Ini tuh perubahan dari UFC kan ya? Betul sekali. Jadi UFC itu kan hadir karena tadinya kita pengen bikin parodi aja gitu. Parodi dari sebuah kompetisi yang brutalnya kayak UFC. Tapi terus kami kan ingin mengembangkan IP, dan IP kan nggak bisa kalau misalkan pakai parodi. Jadi kami mesti bikin nama baru untuk didaftarkan sebagai sebuah merek, untuk kemudian kita bisa kembangin. Konsep acara tapi sama ya? Beda juga sebenarnya, karena waktu masih UFC itu cuma sekali tarung kelar. Ini tuh ada kayak beberapa babaknya, dan kayak UFC. Sebenarnya yang ini lebih mirip UFC daripada waktu zamannya masih Ultimate Funny Comika. Ada treatment kayak gininya, terus ada kurasinya, karena kayak UFC itu kan UFC berapa gitu kan yang nentuin cardnya kan
si Dana White supaya dia memastikan bahwa event itu malam itu seru banget karena partainya bagus-bagus gitu. Nah ini kurang lebihnya di antara semua yang daftar dipilih muncullah 8 nama ini. Nanti yang season berikutnya juga semua bisa ikutan lalu dipilih-pilih jadilah yang seperti ini. Ini kalau orang-orangnya sih semuanya sih level komedinya aja udah brutal, tapi kemudian cara yang mereka ambil untuk bisa menang akan gue curiga lebih brutal lagi. Belum lagi lawan Aldo ya. Gue belum pernah lihat Aldo sebenarnya. Aldo bagus sebenarnya, Aldo bagus. Jadi akan ada yang merasa Aldo itu mungkin nggak sekuat yang lainnya, tapi Aldo diuntungkan karena nggak tanding sama sekali. Sementara orang untuk nyampe final tuh 3 kali manggung, 4 sama ketemu Aldo gitu. Kuat-kuatan napas aja. Iya, jadi ya seru sih, akan seru sekali. Jadi di sini udah selesai. Udah deh, abis ini gue balik. Gitu. Selamat datang di 0044 Weekly Vlog. Gua saat ini sedang berada di PIC, mau menjalankan acara Comika Day dalam beberapa menit lagi. Comika Day itu, kalau mau gampang, itu adalah kayak tudumnya Netflix, atau kayak DC fandomnya DC, atau kayak Apple eventnya Apple. Hari dimana kami ngomong sama yang nonton, siapa kami kemarin ngapain, kami akan ngapain. Acara yang didesain untuk para penikmat karya-karyanya Comika gitu. Karena kami ingin membantu mereka bersiap. Promosi kami prinsipnya adalah membantu yang mau supaya bisa. Jadi ketika mereka mau, kami bantu mereka supaya bisa dengan komunikasi jauh-jauh hari, mereka bisa melakukan perencanaan, nabung, dan masih banyak lagi. Dan nanti hari ini akan ada banyak pelawak, akan ada banyak talk show, tapi di dalam talk show itu sebenarnya adalah pengumuman, presentasi. Akan ada banyak hal-hal keren diumumkan, siap-siap aja. Insya Allah akan jadi sesuatu yang menarik, dan gue sendiri juga punya pengumuman di akhir acara yang gak sabar untuk gue sampaikan. Itu aja dari gue. Silahkan ditonton acara seperti apa ntar. Nanti kami akan cerita apa saja yang sudah kami lakukan. Yang pasti kami ingin ngasih tahu bahwa kendati pun pandemi datang, tidak membuat kami surut dari janji kami membuat Comika hidup dari karya. Selama pandemi ada banyak sekali hal-hal yang terus kami lakukan. Nanti Lutfian akan cerita juga mungkin, tapi gue mungkin sampaikan juga. Selama pandemi aja, Comika.id itu udah melakukan 75.000 transaksi. Lebih dari 75.000 transaksi. Kemudian dengan penambahan sekitar 84 judul, betul ada 84 judul baru selama pandemi doang. Comika Event semasa pandemi ngejual 18.300 tiket di masa pandemi dengan bikin event 28. Bahkan mungkin setelah tahun ini berakhir 30-an event yang dikerjakan. Pecahkan cerita bahwa selama pandemi, karena dia lahir juga di tengah-tengah pandemi sebenarnya, itu 12.000 orang udah belajar stand up comedy bersama dengan Pecahkan. Dan itu membuktikan bahwa sebenarnya pandemi tidak membuat pelawak itu jadi tidak bisa hidup. Pandemi hanya mengubah formatnya. Dan kami siap untuk ikut berubah, kami siap untuk melaksanakan janji kami. Bahkan di meeting-meeting ya, dan enaknya karena sekarang meeting via Zoom ada rekamannya. Gue pernah bilang sama anak-anak kantor di meeting, gue bilang justru sekarang ini adalah waktunya untuk kita memastikan, untuk menunaikan janji kita. Sekarang ini adalah waktunya untuk memastikan bahwa kita ngebantu Comika hidup dari karya. Dan banyak orang cerita, dan mungkin lu juga udah tahu, banyak orang benar-benar selama pandemi itu hidupnya dari digital download yang Upil siapkan gitu, Lutfian siapkan, hidupnya benar-benar dari situ. Sehingga janji kita untuk memastikan Comika bisa hidup dari karya tetap terlaksana. Ada juga stand up comedian yang bilang selama pandemi job stand up-nya cuma datang dari Comika Event. Dan walaupun kami nggak pengen seperti itu, pengennya semuanya juga ada. Cuman janji kami adalah memastikan pelawak bisa terus melawak selama pandemi. Terutama yang terdekat sama gue adalah Comika. Udah gitu doang. Orang-orang yang ada di perusahaan ini cuma pengen satu. Kami cuma pengen stand up comedy terus ada, dan stand up comedy hanya akan sekuat pelakunya. Dan itulah kenapa kami fokus untuk memastikan Comika bisa hidup dari karya. Yang terakhir adalah pengumuman pribadi dari gua, bukan datang dari Comika, ini inisiatif sendiri.
sesuatu yang sifatnya personal, tapi gue mau ngajak lu kalau lu ngerasa punya kepedulian yang sama sama gue. Dari gue kecil, di sekolah, SD, SMP terutama, gue tuh suka ngeliat tuh ada foto-foto pahlawan di kanan kiri. Tapi dari kecil gue gak terlalu ngerasa dekat dengan orang-orang yang ada sekitar gue. Gue ngerti mereka adalah pahlawan yang penting. Gue ngerti kenapa kalau ada pahlawan di mata uang tuh gue ngerti kenapa. Tapi sebagai orang yang menggemari komedi, sebenarnya gue kadang-kadang berharap bahwa Indonesia juga mengakui pelawak itu juga punya jasa buat kita. Banyak orang di antara kita atau mungkin lu sendiri itu selama 31 jam lupa kalau dia lagi sedih, lupa orang tuanya lagi cerai atau lagi berantem, lupa kalau dia baru dipecat, lupa kalau dia baru diputus atau tinggal kawin. Dan yang membuat lupa itu adalah pelawak-pelawak. Gua ngerasa gua dekat sekali dengan para pelawak ini, dan pelawak ini punya jasa yang besar untuk gua. Tapi gue tahu berharap ada pelawak di mata uang kayaknya jauh banget menghayalnya. Lalu gue ingat di London, gue pernah ngeliat ada patung Sherlock Holmes. Gue pikir ini orang nyata pun bukan, ini tuh karakter fiktif tapi patungnya ada. Kenapa? Karena punya dampak. Jadi gue punya ide pribadi. Tapi gue mau ngajak lu. Di hari ulang tahunnya Bing Slamet, gue terpikir untuk memulai sebuah inisiatif. Untuk bikin patung Bing Slamet di Jakarta, di tempat umum, sehingga orang kalau lagi jalan-jalan mereka bisa ngeliat gitu. Mereka bukan cuma ngeliat patung pahlawan itu tuh mengagumkan, tapi juga mereka bisa ngeliat ada patung seorang budayawan gitu. Terlebih lagi seorang pelawak. Kebayang, lu lagi jalan di trotoar Jakarta atau di mana gitu, terus lu lihat ada patung, habis itu lu lihat siapa, habis itu ada barcode-nya atau QR code-nya, pasti scan, ternyata ada sejarah tentang pelawak tersebut. Keren gak? Keren menurut gua. Dan menurut gue yakin ada banyak orang yang setuju dengan ide ini, mau ikut terlibat dalam gerakan ini. Nah, gue menawarkan diri jadi pelaku kampanyenya, biar gue yang ngurusin segala macam ya. Nanti gue akan ngobrol sama keluarga, gue udah buka obrolannya, gue akan ngobrol dengan siapapun pemberi izin, Kementerian Jalan Raya, kalau ada apapun itu. Tapi gue akan usahakan, karena gue pengen lihat itu terjadi. Pertanyaannya, kalau misalkan lu mau terlibat, apakah lu berkenan? Karena kalau lu berkenan, gua pribadi mau buka sebuah galang dana. Sebuah galang dana untuk secara kolektif, kalau emang komedi pernah menyentuh hati lu, dan kalau lu merasa pelawak itu punya jasa, lu bisa ikut galang dana ini. Gua akan ngobrol sama semua pelawak-pelawak, karena gua ngobrol sama Pak Indro, gua tanya pelawak favoritnya Bing Slamet. Pak Indro bilang, almarhum Dono, almarhum Kasino juga favoritnya Bing Slamet. Gua ngobrol sama Bang Deddy Gumelar, Bang Mei, ditanya Bing Slamet, Denny Chandra, Bing Slamet semuanya. Nah, lu mungkin gak kenal, gue juga gak terlalu kenal. Tapi kalau orang-orang yang kita kagumi, lawaknya mengagumi beliau, berarti beliau adalah orang yang spesial. Nah, harapan gue ini adalah sesuatu yang akan memicu kedepannya nanti mungkin bukan cuma patung, mungkin ada sebuah gerakan untuk membuat sebuah festival film yang ada Bing Slametnya, mungkin ada merchandising, tapi semoga dari sini orang kemudian mulai mengapresiasi sama profesi pelawak ini. Bukan kita minta dihormati, cuma kita pengen ngelihat ada orang itu gue kagumin gitu. Kalau misalkan Hari Komedi Nasional disematkan pada hari lahirnya Bing Slamet itu spesial. Nah, gue nggak tahu gue mau galang dana di mana, tapi gue ngajak lu untuk terlibat. Kita kumpulin dananya, lu pasti percaya. Moga-moga lu percaya sama gue. Kalau lu nggak percaya sama gue juga nggak apa-apa. Tapi kalau lu percaya sama gue, lu percaya gue akan amanah. Ini sesuatu yang pengen gue jalanin. Kita galang dana supaya suatu hari nanti ketika orang lagi jalan-jalan dia bisa ngeliat seorang pelawak dan mungkin bisa berfoto dengan patung tersebut. Ini pertama kali gue umumin, gue berharap ini bisa lanjut ke depan. Moga-moga target gue sih diresmikannya tahun depan di ulang tahun Bing Slamet di tahun 2022. Ini aja pengumuman dari gue aja deg-degan sendiri karena gue juga nggak kebayangin akan ribetnya seperti apa. Pasti ribet. Mau bikin patung di jalan pasti ribet, tapi ini sesuatu yang mau gue perjuangkan, dan kalau lo mau terlibat, gue berterima kasih. Itu aja dari gue. Terima kasih banyak. Karyawan Komika jangan tepuk tangan, ntar nyumbang juga. Gua sebagai penggagas Comika memang bikin Comika tuh bisa menjadi wadah yang beragam gitu untuk anak-anak, gak cuman komik aja. Mungkin yang lo lihat di vlog ini juga kelihatan seperti itu gitu, gimana ya banyak lah kita akan membuka usaha-usaha lain, pabrik batako, pengrajin genting,
Semua ada di vlog ini. Oke, selesai Comika Day di PIC. Habis ini mau ke TVRI. Ini adalah kali pertama ke TVRI. Lu udah pernah ke TVRI belum? Sama gue juga belum pernah. Oh, iya. Iya. Enggak, gue belum pernah ke TVRI, belum pernah masuk TVRI. Kalau gue pernah dulu waktu gue kecil, ding. Waktu kecil banget yang soal lari sama Bob Hasan. Tapi kalau misalnya ini berarti impas semua stasiun TV udah gue masukin secara profesi ya. Iya, jadi kita akan ke sana karena diundang sama Paski untuk Anukom. Bonar, mati kau ditabrak. Ini ada teman-teman satu komunitas, gua kan stand up Indo Medan. Anjir. Ini stand up Indo Medan. Ini stand up Indo nggak punya rumah. Tapi abis ini mau ke Anukom, Anugerah Komedi Indonesia, diundang untuk hadir sebagai bintang tamu. Jadi abis ini gua mau pakai kemeja, pakai dasi karena formal. Akan ada banyak penghargaan di situ. Lupa gue, tapi yang pasti sih gue diundang untuk jadi penonton. Kayaknya mau dapat sesuatu, tapi nanti kita lihat lagi. Ternyata nggak dapat, salah. Kayaknya sih iya deh, mungkin. Tapi nggak tahu loh. Ada banyak stand up comedian juga, Ajis. Ada Kiki. Ada banyak bakal kesana, jadi nanti kita lihat lah. Terus tadi soal patung Bing Slamet. Ya. Optimis banget, Mas. Ya kan gue orangnya optimis apa gitu? Maksudnya sebenarnya apakah semua orang punya perjuangan yang sama gitu atau ya kita lihat kan banyak nggak semua orang nggak semua orang tahu Bing Slamet itu siapa dan seperti apa perjuangannya gitu. Dan memang nggak mesti semua orang tahu, tapi yang tahu bisa terlibat. Kalau orang suka dengan gagasan, iya harusnya emang kita punya budayawan deh, dan nggak aneh kalau punya patung pelawak. Sebenarnya kalau kita pikir-pikir ya udah hayu gitu. Dan kalau misalnya orang reaksinya adalah, kenapa lu bikin patung pelawak, penyanyi dong, Where Supratman dong, belum ada patungnya. Kalau nggak ada Where Supratman, nggak ada Indonesia Raya. Ya udah nggak apa-apa lu bikin, ini kan gua pelawak. Kalau lu mau bikin dengan senang hati, mungkin gue ikut nyumbang. Tapi kan gua pelawak, jadi gua bawa ide untuk bikin patung pelawak gitu. Sebenarnya nggak aneh kan? Di Menteng, di SD Menteng itu ada patung Obama. Dia presiden Amerika loh kalau kita pikir-pikir. Kenapa ada patung presiden Amerika di SD Indonesia? Padahal di SD-nya Bung Karno nggak ada patung Bung Karno. Di SD-nya Gus Dur nggak ada patung Gus Dur. Di SD-nya Megawati nggak ada patung Megawati. Kenapa ada presiden Amerika Serikat SD-nya patungnya di SD Jakarta? Nah kalau itu memungkinkan, kalau di London ada karakter fisik di Edinburgh ya, tepatnya dua kota itu ada karakter fiksi untuk jadi patung fisik. Sebenarnya nggak aneh untuk berharap Bing Slamet gitu. Dan gue tahu kenapa ini sesuatu yang realistis ya, visible gitu istilahnya. Adalah karena banyak pelawak-pelawak senior itu juga mengagumi. Artinya kalau mereka tahu gue punya inisiatif ini, mungkin mereka akan terlibat entah sebagai campaigner atau untuk nyumbang. Akan menyenangkan sih menurut gue. Jadi sebenarnya sangat doable lah ya untuk bikin. Iya, dan ya lu tahu gue ya. Kalau orang bilang nggak mungkin tuh bukan nggak mungkin, belum tahu caranya aja. Jadi tanggung jawab gue sebagai yang punya ide, cari caranya. Sejauh ini prosesnya? Gue udah mencoba untuk menghubungi keluarganya. Masih harus berlanjut obrolannya. Udah ngobrol sama Dinas Kebudayaan DKI Jakarta, karena gue mau bikin patung kan di kota Jakarta. Mereka seneng karena inisiatifnya dari gue pribadi, bukan dari Pemprov. Karena setiap kali Pemprov bikin kesenian, selalu diomongin warga ya kan. Dia bikin apa tuh yang instalasi yang di HI ya, beneran HI. Diomongin. Kemarin ada patung, itu berapa punya Kompas patungnya kan, ya kan? Diketawain. Nah, kebetulan kan ide gue kan ide pribadi dan pelawak. Kalau mau diketawain, ya namanya juga pelawak. Tapi kalau misalnya ada yang menghina-hina, ya berhadapan dengan orang-orang yang merasa kagum sama Bing Slamet, kebayang nggak? Jadi misalkan, ngapain tuh si Panji? Pasti disuruh Anies tuh untuk bikin patung lawak ke dasar sampah dan segala macam. Ya berhadapan sama orang yang mengagumi Bing Slamet aja silakan. Silakan dah. Nah tapi kalau gue secara umum kan emang nggak terlalu peduli omongan orang. Dan gue pengen banget ngeliat ada patung Bing Slamet gitu. Pengen aja gitu. Akan keren kan. Gue cuma ngebayangin patung 1:1 aja. 1:1 aja, nggak usah gede-gede banget.
Nggak usah kayak patung pemuda yang gitu. Yang monumen gitu ya. Iya, cuman pengen patung 1 banding 1 aja. Kalau kita ke London tuh kadang-kadang ada patung Gandhi gitu. Ngapain ada Gandhi sebenarnya kalau kita pikir, walaupun sebenarnya sejarahnya nyambung. Tapi maksud gua kalau kita jalan di kota-kota maju, ada banyak orang yang hadir dalam bentuk patung, dan nggak selamanya mereka adalah politisi atau jenderal atau apapun gitu. Ada sih yang tentara dan segala macam ada. Tapi penghargaan mereka tuh lebih dari sekedar itu, budayawan, sosok itu punya ruang gitu. Dan mungkin ketika gua ngelempar ide ini, ada yang nggak suka, tapi wujud nggak sukanya adalah dengan menghadirkan patung tokoh mereka sendiri, dan nggak apa-apa kan? Dan keren kan? Kalau bisa di kota-kota lain juga gitu. Iya. Udah ngobrol sama seniman-seniman patung gitu? Gue punya teman seniman patung memang. Sejauh ini sih lebih kepada konsultasi sama dia. Tapi nanti sejujurnya gue soalnya belum tahu siapa yang mau bikin, dan mungkin nggak tahu kita buka secara umum, nggak tahu disayembarakan, nggak tahu kita pilih. Gue juga nggak tahu ini. Berarti memang belum ada rencana siapa yang mau bikin? Belum tahu. Tapi sih gue sih sebenarnya pengennya bukan kayak patung, jadi nggak terlalu artsy, emang patung aja, patung orang. Jadi orang bisa kenalin gitu, oh ini tuh kayak gini ya Bing Slamet gitu. Oh setinggi ini ya gitu, emang patung realistis aja. Moga-moga nggak kayak patung Cristiano Ronaldo. Lu tau nggak apa sih Cristiano Ronaldo, tau nggak lo? Iya. Iya, kayak harimau Cisauk versi orang. Tapi ya harapannya sih nggak, moga-moga. Selain itu kan penggalangan dananya tadi Mas Panji buka tuh, jadi semua orang bisa nyumbang. Selain itu Mas Panji nyari juga di kayak misalnya instansi. Nggak tahu kalau ke lembaga ya, tapi gue mungkin akan ngubungin beberapa pelawak, bilang punya ide ini mau nyumbang atau enggak. Karena kan jatuhnya movementnya Mas Panji kan. Iya, gue sih siap capek untuk ini, itu yang pasti. Keberadaan Hiduplah Indonesia Maya nolong nggak? Apa? Hiduplah Indonesia Maya Kenapa tuh? nolong pertumbuhan Instagram apa sebenarnya beda? Nolong gue rasa, karena ada konten. Karena konten yang konsisten gitu. Supercut 044 juga apa? Iya, nolong banget. Berarti emang mesti perlu di ini Mas ya? Dirutinin juga tuh? Iya. Perlu ya? Cuman kan saya mau maksa Anda kan gak enak. Bisa sih Mas, diatur Mas itu. Baik. Nih, Anda mendengar sendiri ya penonton itu saya dinanti ntar di Instagram. Karena sebenarnya kan kalau kita pikir-pikir, terutama klip-klip yang kita hasilkan ya, itu tuh menjawab keresahan banyak orang ternyata. 004 kan tumbuh menjadi sebuah brand atau sebuah IP yang fokusnya tuh pada karir dan semangat entrepreneurial gitu. Sesuatu yang juga lagi gede sekarang kan, dan akan gede terus. Dan ya kuncinya adalah mengkonsistenkan itu. Gue sebenarnya, gue ngomong sekarang aja, gue sebenarnya kagum dengan episode kemarin. Iya. Tempo, intro, outro, closingnya lagi, gue bilang on fire banget. Semuanya bagus, Samanya juga bagus kan, orang kan selalu muji tiap episode kan. Yang kemarin persis itu. Yang endingnya begitu ya. Openingnya juga bagus. Juga. Iya, abis itu lu masukin itu, abis itu ditutup dengan sesuatu yang kayaknya itu tuh yang lagi gua ketrigger, das langsung masuk. Bagus itu. Itu bisa nonton Juga biasanya lu meeting juga nggak sepanjang itu. Iya. Misalnya lu ngambil cuman b-roll aja, terus lu ngambil momen yang pas banget, menarik sekali. Sebenarnya setiap meeting tuh ada aja momen-momen kayak gitu. Jadi kemarin tuh menarik sekali, bagus banget, keren loh Bor. Thank you Mas. Cuma kadang emang selalu ada sih ketakutan di kepala gue yang ini ya walaupun nggak bisa diukur ya, dari satu pembicaraan kan level value-nya nggak ada yang bisa diukur. Cuma kadang gue ngerasa kayaknya ini kurang deh, kayaknya ini terlalu padat di, misalnya kalau di stand up terlalu padat di setup-nya deh gitu. Kayak gitu. Gue kadang aduh ini nggak ada, tapi kan punchline-nya nih. Ya, dan itu bagus kan, artinya ada keinginan, ada keresahan, dan ada keinginan untuk lebih baik lagi. Yang bikin orang susah bertumbuh kan kalau dia nggak ngerasa ada yang salah dengan dirinya dia gitu. Kadang-kadang baru ketika kita mulai masuk ke dunia karya, termasuk yang nonton mungkin nggak akan ngerasain, baru ketika kita masuk ke dunia karya kita akan sadar bahwa ternyata gue tuh keras banget sama diri gue sendiri. Jadi istilah yang we are our own critic itu kerasa ketika kita udah mulai berkarya. Orang merasa nggak apa-apa, nggak ada masalah.
Tapi terus kita ngeliat, enggak, tapi masalahnya gue tahu nih harusnya gimana gitu kan. Itu bagus itu. Ini aja udah mulai kelihatan nih. Gue kalau interview selain Mas Panji gitu, gue udah kelihatan, wah nih kewalahan nih gue. Gue ngerasa burn out ketika interview orang yang gue rasa Susah dipancing. gitu. Malah Bukan mereka susah dipancing, guanya yang salah. gue yang gampang ngomong. Oh, Jadi lu tuh selama ini kayak istilahnya di fur gitu. iya. Enak tau wawancara gue, bener dah. Iya. Wawancara gue tuh enak. Siapapun ketika ketemu sama gue untuk wawancara gue enak karena gue tau apa yang mereka butuh. Mereka butuh snippets gitu. Mereka butuh momen semangat showmanship ada, pengalaman tinggi. Jadilah gue tahu ketika diwawancara gue harus seperti apa. Gimana ya, gue masih belum nemu selip-selipan di kalau gue ngeliat Mas Panji interview aja. Ini di luar dari Mas Panji sebagai narasumber ya. Mas Panji interview tuh oke lah, rasa penasaran itu satu hal gitu. Tahu gini. Sebenarnya wawancara orang tuh kayak main catur. Satu langkah yang lu lempar itu lu tahu akan memberikan dampak atau langkah-langkah lain dari dia. Ada tebakannya gitu, lu bisa nebak kalau misalnya lu majuin ini kemungkinan dia akan A, B, C, D, E. Makin sering lu wawancara, makin lu bisa ngebaca itu. Nah, jadi nggak usah khawatir. Makin sering lu wawancara orang, makin lu mulai ngebaca orang tuh kalau ngejawab ada polanya. Bukan jawabannya, tapi arah penggaliannya. Dan gue susah untuk jelasinnya, tapi intinya adalah manusia tuh berpola ketika bercerita. Dan bahkan hidup manusia tuh agak berpola. Kalau dia lagi wawancara nih, terus dia ngomong ke sisi sebelah sini. Statistically speaking, biasanya arah hidupnya tuh ada begininya. Pas lu gali ternyata nemu gitu. Karena sebenarnya manusia tuh nggak terlalu rumit, makhluk yang agak ketebak sebenarnya. Tapi itu instinktif, Bor. Iya sih, benar. Gue di satu sisi gue juga ngerasain hal itu sih. Maksudnya manusia berpola dan ada orang-orang yang gue lihat ini mah bisa nih dipancing ke arah sini, dipancing ke arah sana gitu ketika lagi diwawancara. Cuma memang ada orang-orang yang udah ini susah banget ya ngegalinya gitu. Maksudnya Ya, dan lama-lama lu akan ngeraba dia seneng ditanya ke arah sini, nggak seneng dia ditanya ke arah sana. Bukan nggak seneng, nggak nyaman karena mungkin nggak tahu, mungkin nggak ngerti. Orang ragu untuk berbagi lebih banyak yang dia nggak tahu soalnya. Nanti itu keraba juga gara-gara sering nanya. Jangan lu lihat hari ini, udah wawancara dari 2001. Gue tuh udah wawancara orang dari tahun 2001. Jadi kalau lu ngeliat Mas Panji kok bisa ya nemu cara untuk kayak gitu. Dari 2001 gue wawancara orang. 20 tahun. Iya ya. 20 tahun. Anjing. Dibanding gue yang Baru mulai. baru mulai wawancara. Tapi modalnya bagus. Baru pertama kali masuk TVRI gue, baru pertama kali nyampe, baru pertama kali mau syuting untuk TVRI. Lihat, gue seneng banget ngeliat itu doang. Itu doang aja tuh bikin gue seneng. Sebuah anugerah untuk insan komedi. Kita lihat acaranya ya. Kenapa lucu ya? Gue cuma mau kemana kelayapan mulu, lagi nyari dompet kata dia. Kenapa lucu banget ya? Nih, legenda nih. Anugerah. Bolongin aja celananya. Gue nggak pernah sebahagia ini ada dalam satu ruangan dengan orang-orang yang dulu waktu gue kecil membuat gue tertawa. Ada orang-orang di sini yang jadi alasan gue jadi pelawak. Jadi gila sih. Gue kalau gue biarin diri gue nangis di gue. Komika terpilih Anugerah Komedi Indonesia 2021. Ada nggak? Ada lah. Kenapa ada nggak sih? Kamu pasti ada. Gimana sih? Iya itu maksudnya. Adalah Panji Pragiwaksono. Ada?
Terima kasih banyak. Saya pastikan nanti bercandanya nyampe ke teman saya ketangkap sendirian. Saya juga sendirian kaget pas nonton, lah bisa terjadi. Selamat malam Bapak dan Ibu sekalian, sebuah kehormatan, terima kasih banyak untuk Baski, untuk TVRI atas penghargaannya. Terus terang saya tersanjung, tapi juga sangat-sangat canggung mendapatkan penghargaan ini karena saya pengen jadi pelawak cuma karena senang bikin orang ketawa, nggak berharap apa-apa. Dan yang kedua, di kanan dan di kiri saya dan di hadapan saya adalah orang-orang yang membuat saya percaya bahwa melawak bisa menjadi sebuah profesi bagi saya. Jadi saya berterima kasih justru kepada Bapak Ibu sekalian. Saya sebenarnya dititipin di belakang, Mas Panji, kalau mau selucu, dua lucu silakan. Kata saya, tidak, terima kasih. Saya tidak berani terlalu banyak senior. Jadi sekali lagi terima kasih. Waktu saya kecil, waktu saya remaja, saya tumbuh besar sebagai anak yang sangat sedih karena kondisi keluarga saya. Yang membuat saya jadi bahagia dan membuat saya lupa bahwa kondisi yang ada di rumah adalah orang-orang yang benar-benar persis ada di depan saya saat ini. Jadi saya terima kasih sekali lagi karena Bapak dan Ibu sekalian saya bisa ada di sini. Sekali lagi terima kasih TVRI dan juga terima kasih Mas Budi. Ya, selesai sudah kehadiran gue di acaranya Paski, yaitu Anukom, Anugerah Komedi Indonesia. Sejujurnya gue, penghargaan terbesar buat gue adalah satu ruangan dengan orang-orang yang gue tonton dari gue kecil. Orang-orang yang bikin gue ketawa, orang-orang yang bikin gue ngerasa kayaknya gue bisa deh. Atau lebih tepatnya kayaknya pelawak tuh bisa jadi pilihan profesi gitu. Anak-anak, gue namanya juga anak-anak. Buat kita, anjing ini gitu profesi. Jadi ya menurut gue itu penghargaan terbesar. Jadi untuk bisa dapat penghargaan juga gue senang. Tapi ya maksud gue malu aja ngelihat, malu beneran tadi. Gue juga gimana ya, aneh banget rasanya. Tapi gue ya tersanjung, senang. Sekarang pulang karena besok masih ada kerjaan lagi. Tadi udah ngobrol sama keluarga Bing Slamet atau? Udah ngobrol sama Bang Adi Bing Slamet. Bang Adi Bing Slamet, gue ceritain soal ide gue, dia senang. Terus dia menganjurkan bahwa kalaupun mau bikinnya setengah, jadi bukan sebadan, biar dari sisi agama juga nggak menyalahi gitu ya. Terus dan semua lebih banyak orang yang bisa terlibat, dan gue tampung terus tukeran nomor. Terus gue bilang kalau ide gue akan ada update nanti gue kabarin sama beliau gitu. Senang sih, senang, keluarga senang. Keluarga udah ngomong sama keluarga, udah ngomong sama Paski, udah ngomong sama pihak-pihak bertanggung jawab kalau gue mau taruh di jalan, udah ngomong sama Dinas Kesenian Jakarta sebagai ya dari sisi kelembagaan ya. Jadi ngomong sama publik juga udah tadi di Comikade. Saatnya untuk menjalankan perjuangannya. Mau nanya apa Anda? Tadi gimana Mas Panji selama saya? Anda tidur, guys. Penonton 0044 Weekly Vlog Borneo tidur, guys. Kagak bisa dihubungin. Tadi pagi tuh gue memulai, sebenarnya asik sebenarnya. Gue tadi pagi nongkrong sarapan di restoran yang di depan gedungnya Kohive. Cakep tuh padahal tuh. Makanan gue cakep lagi. Kuningan. Mega Kuningan. Habis itu gue ada sama Toro dibukain ruang meeting mahal gitu di Kohive, gede banget cuman buat gue zoom doang. Habis itu on fire lagi gue, bagus gue. Kena tadi. Lu juga kena? Lu kena nggak? Lu ngerasa aku tergugah gitu. On fire gue tadi tuh. Udah gue ke sini stand up ngebadanin terus naik. Dan sebenarnya masuk kategorinya anyep. Tapi gue nggak goyang, malah gue cenderung happy. Gue cukup bukan happy sih, gue santai. Nggak tahu gue kenapa. Udah lama nggak ketemu orang stand up kayaknya juga. Seneng aja gue. Kerinduan. Ada riffing gue di depan. Ngobrol, nggak ada yang nyaut, gue bercandain aja. Tapi gue nggak goyang, gue agak seneng. Masih tetap lebih seneng karena gue performer kayaknya ya. Jadi seanyap-anyapnya kalau gue disuruh milih anyap
off air sama Anyep Zoom, gue tetap lebih milih Anyep off air karena Anyep off air masih ada performingnya gitu. Udah kerasa. Iya, masih ada kepuasan dalam manggung gitu. Zoom nggak ada kepuasan manggungnya, nggak dapat lucunya juga. Jadi masih happy gue. Took my time, makanya set gue belum kelar, udah disuruh closing. Gue masih punya banyak beat tuh. Jadi tadi bawain beat baru gitu. Ada yang agak-agak baru, kayak tadi gue ngeluarin soal bedanya gue sama Gamila kalau ngajar, itu baru tuh. Gue bikin beat, gue punya beat, mau gue masukin di Ternyata Ini Sebabnya. Beat soal si Gamila itu ngajarnya bener, tapi nggak sabaran. Gue sabar, tapi bego. Punchline-nya nggak usah saya sebut dong, di Ternyata Ini Sebabnya saja. Itu baru, terus gue bawain beat soal soal nggak poligami, ruang tunggu administrasi, terus gue bawain soal Dipo, terus nggak mau sekolah pengen jadi ninja, ngorok tuh ketawa pertama, ledakan pertama tuh pas itu ledakan pertama. Habis itu gue tutup pakai Shanghai kena selalu kena, kecuali dibilang jangan. Ada kadang-kadang yang bilang jangan kalau bos-bosnya dari Cina. Ada juga. Jadi Mas Andi tuh nyetor beat dulu ke... Enggak, Toro yang ngeset. Toro yang ngeliat, dia nanya-nanya. Kalau Toro bilang nggak ideal untuk nutup pakai beat Shanghai, gue dikasih tahu jangan tutup pakai beat Shanghai ya. Ya udah. Nah biasanya gue bingung gue tutup pakai apa. Nggak punya beat solid lain. Glenn sih pakai Meninggal. Kalau enggak gue pakai si Gereja Glenn ditutup tuh biasanya. Gue punya beat soal yang Assalamualaikum di gereja. Orangnya udah nggak ada sih, jadi aneh kan. Kayaknya nggak apa-apa deh. Mungkin nggak apa-apa, mungkin gue terlalu khawatir. Tapi kalau kita, maksudnya logis aja. Gue lagi ngomongin orang yang ngajak gue masuk ke rumah ibadahnya. Orangnya udah nggak ada gitu, jadi kayaknya aneh aja gitu. Kita ngomongin Orba, Orang nggak ada yang sayang kayaknya. Ya itu yang terjadi. Sama abis itu kita ngomongin soal bisnis. Di sini tadi lu nggak ngeliat Toro berkaca-kaca. Hatinya tersentuh sama gue. Anda tidak ada, miss Anda karena tidur, guys. Tidur Borneo. Dia terlalu terinspirasi sama D-Rock. Gary Vee pernah juga tuh, Gary Vee pernah D-Rock ketiduran. D-Rock nggak datang. Terinspirasi dia. nggak tahu kenapa nggak kebangun gitu. Padahal alarm udah berkali-kali gitu. Ya biasanya gitu kalau habis minum-minum malam ya Bor. Ya, bener bikin vlog tapi nggak naik-naik. Sama kayak Toro. Toro waktu itu pernah, Mas tambahin duit boleh nggak? Mau ngapain? Gue mau beli GoPro. Gue mau bikin vlog. Gue tambahin duitnya kagak ada vlognya anjing. Bangsa. Awal dia jadi manajer gue, dia nyuruh gue bikin konten tiap hari. Gue nolak dong. Ini sebelum gue pada akhirnya ngidolin setiap hari. Dia pertama kali Mas Panji bikin konten tiap hari. Tapi waktu itu dia bikinnya vlog. Gue ngelawan. Tahu apa lu nggak tahu soal susahnya bikin apa segala macam, nggak gampang. Coba lu bikin sendiri. Bener dia bilang, yaudah gue bikin sendiri. Dia beli. Coba buka YouTube-nya dia, Angga Diandri. Ada tuh sempet tuh awal-awal tuh. Bingung gitu dia gini. Ya sekarang kita kalau sekarang kita gitu, tetap di-rollin sama dia. Jadi habis gagal naik lagi. Coba lu lihat deh. Lama-lama nggak ada. Akhirnya gue bilang sama dia, nggak gampang kantor untuk bikin konten tiap hari. Tapi gue ngerti maksudnya dia. Gue ngerti yang dia maksud dan yang dia inginkan dan efek yang diharapkan. Akhirnya terjadi juga video rilis setiap hari dan itulah yang membuat gue akhirnya nyampe 1 juta. Sekarang udah nyentuh 1 juta subscriber, videonya masih tiap hari karena gue udah nabung selama beberapa bulan ke depan. Nah, gue bingung sendiri. Coba Anda wawancara Toro. Bener gak lu pernah sempat bikin vlog, pengennya rilis setiap hari? Oh, masih ada di YouTube-nya dia, Angga Diandri. Ada dia. Lagi ngomongin dia bikin vlog tapi nggak naik-naik. Tolol Anda, naikin dong. Oh iya, dia udah naik. Nah, Tapi viewersnya dikit. Apa? Privacy. Bukan viewersnya jelek. Enggak, lu bilang ke gua viewersnya iya, dikit. ya karena jelek. Jadi malu. Iya, malu tuh. Mulai dulu aja. Iya.
terus bikin yang lebih baik. Katanya diicip dulu nanti. Lu tuh ya, gue perhatiin orangnya setelah kita kenal. Lu tuh terukur, agak terlalu, kurang luwes. Bener? Iya. Apa zodiak lu? Lihat video tadi yang gue kirim ya, yang 7 menit itu, yang nggak nyampe 7 menit itu kan sebenarnya video tuh menjelasin soal kenapa sebuah perusahaan tuh bisa sukses. Ada satu faktor yang nggak ketebak justru paling atas, yaitu timing. Faktor kedua itu adalah eksekusi, dan itu udah selalu gue bilang berkali-kali, execution. Dan execution itu tentang people gitu. Kalau people-nya bisa execute, ya berarti timnya akan bisa eksekusi gitu. Dan itulah kenapa gue selalu bilang, lu nggak gimana gitu kalau misalnya lu kerjanya nyuruh orang supaya bagus kerjanya, tapi lu nya sendiri nggak disiplin, lu nya sendiri males, lu nya sendiri suka nunda-nunda deadline gitu, lu nggak bisa nyuruh orang gitu, karena orang yang disuruh juga nggak ngerasa lu punya kredibilitas di luar jabatannya gitu, di luar bahwa jabatannya emang lebih tinggi gitu, tapi in reality lu nyuruh gue nggak telat, lu nya telat gimana sih gitu. Jadi kitanya tuh have to be on top of our game gitu. Kalau kita mau nuntut orang lain, karena semua orang ini kan pasti akan bersinggungan sama orang lain ya. Si ini nyuruh ini, si ini nyuruh ini. Kalau kita semua mau yang kita minta dari orang lain berhasil mereka eksekusi, kitanya juga mesti benar gitu. Karena nggak enak gitu. Bisa aja nyuruh-nyuruh marah-marah gitu, tapi beneran deh pengalaman gue mimpin orang tuh it doesn't work that way gitu. Nah itu satu. Terus jadi ada timing, ada eksekusi, terus udah gitu ada business plan, terus ada funding gitu kan. Tapi nomor satu itu timing. Nah, gue mau kasih tau lagi, timing itu bisa banyak hal. Bisa idenya muncul di momen yang tepat, ya. Tapi juga timing juga bisa lebih cepat gitu. Timing bisa berarti speed gitu. Sekarang jadi yang penting itu siapa yang eksekusi. Karena kita eksekusi duluan dan kita umumin duluan dan orang lihat duluan, apapun yang terjadi belakangan, kesannya jadi ikut-ikutan. Sekarang it's their problem. Nah itulah kenapa speed dalam eksekusi itu penting, karena timingnya juga krusial gitu. Sama seperti kenapa kita kemarin ngumumin Comikathon. Penting tuh untuk kita kasih tahu, kita duluan nih yang punya. Kita duluan yang udah acquire juri-juri yang ada dari MLI, dari Komtung, dari Comika dalam satu panel. Kita duluan. Nah, nanti eksekusinya juga mesti tight gitu. Nah jadi dua hal yang mau gue sampaikan adalah speed itu krusial buat kita gitu. Ketika kita tahu apa yang kita mesti kerjain, speed. Yang berarti tetap kaki ke kaki mainnya, artinya jangan ngelangkahin, tapi gimana caranya supaya bisa lebih cepat. Nah timing sekarang yang mau gue sampaikan adalah sesuatu yang sedang kita manfaatkan. Pandemi kan nggak akan selamanya. Itu kita tahu. Walaupun nggak tahu kapan selesainya, tapi pandemi nggak akan selamanya. Nah, pasca pandemi, akan ada sesuatu yang sekarang normal bertahan, ada sesuatu yang sekarang normal nggak bertahan. Kan ada banyak hal baru nih yang terjadi karena pandemi, banyak banget kan. Nah, yang bertahan dan yang nggak bertahan, itu punya satu ciri khas. Kalau misalnya hal barunya itu memudahkan, maka dia akan bertahan seterusnya. Tapi kalau hal barunya itu menyulitkan, dia nggak akan bertahan seterusnya. Contoh, kerja via Zoom. Terjadi karena pandemi, tapi memudahkan. Gue yakin dia akan bertahan. Kerja remote. Terjadi karena pandemi. Tapi dia memudahkan untuk setiap orang. Gue yakin akan bertahan. PCR dan swab. Terjadi karena pandemi. Tapi tidak memudahkan. Gue yakin dia akan hilang. Jadi siapapun yang sekarang lagi invest gede-gedean di pelayanan PCR, sebaiknya mereka berpikir gimana caranya mereka pivot pasca pandemi. Karena orang nggak akan mau dicolok-colok terus-menerus. Ada lagi tuh yang terjadi karena pandemi, tapi nggak akan berkepanjangan. Ini bisa yes or no, tapi peduli lindungi. Tergantung nanti switchingnya akan jadi apa. Tapi orang malas kan, masuk ke mall, mesti scan dulu apa segala macamnya. Nah, apa kaitannya yang tadi gue omongin dengan kita? Tadi gue bilang, apapun yang memudahkan, apapun yang baru,
datang di masa pandemi dan memudahkan orang, itu akan bertahan terus. Nah, salah satunya adalah nonton komedi via streaming. Sebenarnya, nonton komedi via streaming kan memudahkan. Tapi menurut gue yang belum berhasil kita patri di benak konsumen adalah kemudahan itu. Sebenarnya mudah kan? Lu nggak mesti keluar rumah untuk nonton komedi, lu nggak mesti pakai masker untuk nonton komedi, lu nggak mesti bayar PCR atau antigen untuk nonton komedi, lu nggak harus duduk berdekatan sama orang lain. Sebenarnya mudah nih, enak sekali. Cuman masalahnya semua dari yang kita tawarin itu rumit. Kayak tadi tuh gue kasih tahu tuh soal journey beli tiket TIS. Lu belinya di loket, habis itu lu bayar, habis itu lu dapat kode, habis itu kodenya lu bawa masuk ke comicacomedy.club, habis itu lu masukin kode vouchernya, habis itu jadi gratis, habis itu lu jadi bisa masuk. Itu aja nanti gue bingung. Nah itu tuh masih tidak mudah. Sementara timing untuk memperkenalkan streaming itu sekarang. Kemudahan itu lagi terpaksa mereka nikmati itu sekarang. Setelah ini nggak kayak gitu lagi. Padahal plan gue adalah Comika Event itu jadi comedy subscription business. Bahkan semuanya nih, satu perusahaan tuh suatu hari nanti ketika ditanya, itu BT ditanya, Bintang Kasih Syaputra, ditanya sama calon mertuanya kan, Bintang Kasih Syaputra, kamu siapanya Ozi Syaputra? Oh sama doang Pak namanya, oh gitu. Kamu kerja di mana? Di Comika. Apa itu? BT akan bilang comedy subscription business. Bisnis berlangganan komedi. Maksudnya berlangganan komedi apa? Semuanya Pak. Nonton komedi iya. Live atau kayak streaming Netflix? Dua-duanya Pak. Ada comika.id, ada Comika Event. Bahkan kalau misalkan mau belajar bisa subscription, belajar stand up. Nah ini tuh kan sesuatu yang gak akan kita alami. Dan tadi gue bilang, waktu itu gue pernah bilang bahwa gue tuh nargetinnya ketika orang subscribe ke Comika Event, kayak yang Comika Event tuh, itu mereka akan terbuka akses terhadap semua tayangan streaming. Streamingnya akan jadi terbuka aksesnya. Kecuali kalau ada yang spesifik gitu ya, yang mewah-mewah banget ya mungkin kita tutupin. Tapi akan digratisin. Bukan digratisin ya, maksudnya udah subscription, udah kebuka gitu. Dan sebenarnya nggak susah. Kenapa? Karena tadi si Martia bilang November tanggal 12 Markas udah kelar tuh ya fase 1. Fase 1 tuh berarti lantai 3, lantai 2 sama podcast. Ya benar nggak? Atau podcast belum? Udah ya kan ya? Oke. Lantai 3 ya. Lantai 3, lantai 2 dan podcast. Oke. Fase 1 udah jadi tuh. Yang berarti Comika Space, lantai Comika Space tuh bisa kita pakai. Nah, nanti ketika lantai Comika Space sudah kita pakai, kita tentuin aja open house-nya pecahkan mau setiap hari apa? Rabu. Oke. Rabu kita taruh. Habis itu open mic untuk perempuan mau kita taruh apa? Kemis, ya udah Kemis. Habis itu open acara penggunaan Comika Space untuk komunitas mau hari apa? Hari Selasa oke. Jadi Selasa, Rabu, Kamis udah keisi tuh. Jumat mungkin kita ada acara berbayar, Sabtu mungkin kita ada acara berbayar. Habis itu kita isi lagi aja. Senin, Selasa mau dikasih apa? Misalkan Senin open mic khusus pelajar sore. Ya udah pakai aja. Dan nanti Senin sampai Minggu keisi tuh. Syukur-syukur sebelum tahun ini selesai kita 5 hari dalam seminggu tuh Comika Space kepake. Ada 2 alasan. Karena A, kalau Comika Space nggak dipakai, investmentnya jadi berasa mahal. Padahal bayar emang mahal, tapi kalau misalkan mau berasa murah nih Comika Space, jadi pakai. Lu punya tempat nggak dipakai sama sekali kan jadi berasa, ya Allah sia-sia banget gitu. Kayak beli buku aja, kan orang pernah nanya sama gue. Lu beli buku impor mahal-mahal banget, buat apa gitu? Nggak sayang? Ya sayang kalau nggak lu baca. Kalau lu baca jadi ilmu gitu. Sama kayak Comika Space. Jadi emang kita mesti pakai sebisa mungkin. Target gue 5 hari dalam seminggu. By Desember 5 hari dalam seminggu tuh keisi tuh. Karena biar investment kita terasa murah. Tapi yang kedua adalah karena kita pengen udah dalam posisi tawar yang enak ke konsumen. Kalau kita bilang, udah lu gini aja deh, kan Comikathon tuh 10 kali acaranya. Terus kayak CCB juga 4 kali, 5 plus Comedy Club. Plus di Comika Space, 5 hari seminggu ada acara. Udah lu subscribe aja mau nggak? Lu bayar 100.000 sebulan terbuka deh tuh sama semua acara. Kan enak jadinya.
Nah, tapi secara timing, we have to be able to do it within this year. Kenapa? Karena next year, I feel things are going to be different. Gue tahu gue ngomong gini tahun lalu. Gue bilang bahwa, kayaknya pasca ini kondisi akan lebih baik deh. Dan memang lebih baik, makanya terjadi keadaan kahar. Tapi prediksi gue tahun depan jauh lebih baik lagi. Karena kita udah memasuki tahun di mana vaksinnya udah jauh lebih masif. Orang jadi jauh lebih berani. Kemarin dapat kabar, Jakarta itu kondisi COVID itu 0,9 kalau nggak salah. 0,9. Nah, jadi kondisinya itu jauh lebih baik. Kita mesti buru-buru bikin konsumen mengerti, merasakan nikmatnya live streaming. Keburu mereka kembali lagi nonton off air. So timing is everything. Tadi gue udah ngasih tahu nih, timing itu krusial. Kalau lu ingat video tadi, dia yang present tuh cerita tentang Airbnb. Airbnb itu awalnya nggak dipercaya sama investor, nggak ada investor gede yang mau naruh duit karena investor gede bilang siapa yang mau ngasih rumahnya ke stranger gitu. Gue nggak mau ngasih duit gitu kan. Tapi Airbnb berdiri tepat ketika Amerika lagi krisis ekonomi di tahun 2018 atau 2000 berapa tadi? Lagi krisis ekonomi sehingga orang butuh duit tambahan. Sehingga orang yang tadinya nggak mau terpaksa nyewain rumahnya untuk orang karena dia butuh duit tambahan. Timing persis kayak kita sekarang. Orang terpaksa kalau mereka mau nonton ketawa-ketawa yang wah nikmat gitu ketawanya, mau nggak mau mereka nonton live streaming. Tapi ketika mereka lagi nonton live streaming, mereka harus ngerasain emang enak, emang mudah. Karena kalau nggak kerasa mudah sama mereka akan berhenti. Makanya tadi gue bilang di depan, ada banyak hal baru terjadi di masa pandemi. Yang membuat mereka ngerasa dimudahkan, pasti akan bertahan seterusnya. Zoom salah satunya. Tapi yang membuat mereka ngerasa kesulitan, nggak akan bertahan seterusnya. Yaitu nyolok-nyolok hidung. Nah pertanyaannya, nonton streaming ini terasanya oleh konsumen memudahkan atau menyulitkan? Karena kalau dibandingin sama biasanya nonton event off-air, jatuhnya kerasa lebih mudah event off-air. Orang lu cuma perlu datang, bayar tiket, terus nonton. Kan gitu kan, kayak nonton CMM kan datang, bayar tiket, nonton gitu, mudah. Padahal sebenarnya secara internal kita ngerasa, mudahan kita sebenarnya lu nggak mesti kemana-mana. Gimana sih lu nggak mesti dandan, nggak mesti mandi gitu. Nah cuman, experience kita ini loh. Experience kita ini yang kita mesti rapihin gitu. Dan gue ngomong ke tim ini, karena ini bukan masalah Zen. Ini masalah Comika Event. Oke, nah ini yang harus jadi diskusi kita. Tim ini tepatnya. Gue kan ada di atas, lu pada. This is your problem to solve. Jadi diskusin aja. Lu kan ada grup WhatsApp juga, terus lu mungkin ada meeting sendiri tanpa yang ada guanya selain yang ini. Didiskusin aja. Karena window-nya tuh makin lama makin nutup. Bentar lagi nutup nih kesempatannya. Timing itu bentar lagi lewat. Timing untuk memastikan konsumen bahwa nonton live streaming itu emang enak. Kita mesti gerak cepat. Speed is crucial. Karena tadi bapak-bapak itu bilang timing itu nomor 1 ternyata. Bisnis model nomor 3, bahkan modal nomor 4. Timing. Itu aja dari gua. Ya, makasih banyak semuanya. Thank you. Bang. Yuk. Terima kasih. Bye-bye. Lu mau apa? Ya tadi kalau boleh mau istirahat dulu. Oh ya udah. 2 tall Americano on the rocks, 2 liquid whipped cream, 2 brown sugar. Ya. Kenapa? Coba lihat sirah tinggi banget. Udah mau ngalahin mamanya. Dari jauh kayak 2 remaja. Soalnya tinggi sekali. Pak Jarwo baru aja balik. Jadi gimana? Ngapain di sini? Nungguin si Bonar bentar, habis ntar aku kelar. Sibuk deh saya. Jadi, tadi gue bisa wawancara sama Pak Jarwo Kuat. Dia adalah Ketua Umum Paski Pusat. Dan tadi beliau wawancara untuk nanya pendapat gue gimana rasanya mendapatkan penghargaan Anugerah Komedi Indonesia kategori komika terpilih. Terus gue cerita aja sama Pak Jarwo bahwa gue tuh beneran ada rasa malu, ada rasa canggung, ada rasa tersanjung. Borneo dan Toro dan Bonar ada juga di situ satu tim. Mungkin bisa ngelihat betapa apa ya,
Karena banyak di antara pelawak-pelawak itu gue masih nggak akrab gitu. Jadi kayak 4 sekawan tuh nggak akrab gue. 4 sekawan masih 4 sekawan. Kayak kalau pada Indro kan udah ya rekan kerja gitu misalnya ya. Bang Miing ya udah temen gitu. Tapi banyak di antara pelawak-pelawak itu tuh masih pelawak di mata gue. Jadi gue biasa nonton di TVRI, tiba-tiba ada di depan gue, duduk bareng. Jadi buat gue tuh canggung sekali beneran deh. Ada malunya loh berdiri di depan mereka dapat piala. Ini komika lucu nih gitu, komika terbaik. Ada canggungnya loh. Kayak apaan di depan lu ada Bagito gitu ngaku-ngaku lu. Apa sih gitu. Ibaratnya Bonar dapat penghargaan komika terpilih, di depannya tuh Sam, Ernest, Radit. Pasti bingung dia. Pasti bingung. Kalau dia nggak bingung berarti dia arogan. Jadi dan berada di TV, ditambah berada di TVRI ya, karena gue belum pernah masuk TVRI sebelumnya, terus ingat bahwa ini acara lawak dan gue dapat lawak pertama kali di TVRI, itu semuanya tuh pengalaman yang gimana ya, aneh banget rasanya masih, dan ada tersanjungnya karena penghargaannya tuh datang dari ya mereka gitu, dari orang-orang yang udah duluan ngelawak gitu. Jadi kan ada perasaan apa ya, ini kesenian gue nih diakui sama senior-senior gue gitu. Jadi ada kayak gue yakin ya di Manchester itu, Manchester United, gue tiba-tiba buntutnya balik ke bola. Tapi ada penghargaan yang diberikan sesama pemain. Jadi sesama pemain tuh milih di antara mereka yang menurut mereka oke banget di musim kemarin siapa. Nah untuk yang dapat pasti seneng banget kan, maksudnya diakui sama teman-temannya sendiri. Waktu itu 2 tahun atau 3 tahun berturut-turut De Gea. Pasti rasanya beda, kayak lu tentara yang ngasih lu penghargaan, tentara juga gitu. Teman-teman lu yang ada di perang gitu. Itu rasanya, dan buat gue sih apa ya? Gue taruh piala gue. Plus itu piala pertama gue, Bor. Gue nggak pernah dapet piala apapun. Kemarin mau ngambil dari Indosiar. Piala apa? Piala Citra mau ngambil. Akhirnya nggak lama dapat piala sendiri. Itu gue ikut kejuaraan basket banyak, ikut kejuaraan bola banyak, nggak pernah dapet piala apapun. Satu-satunya piala yang pernah gue dapatkan tuh IBOMA, Indonesia Box Office Movie Award. Itu juga untuk Best Ensemble Cast, film single. Jadi lebih kepada ensemble pemain terbaik gitu, bukan untuk gue tapi untuk ensemble keseluruhannya gitu, kolektif. Jadi gue baru pertama kali dapat piala tuh itu. Jadi baru pertama kali dapat piala seumur hidup untuk ngelawak gitu, dikasih oleh pelawak gitu. Gimana sih rasanya? Jadi itu salah satu hari yang apa ya, pasti akan gue kenang deh, pasti akan gue kenang. Ada banyak hari-hari di mana gue kenang kaitan sama pelawak, tapi itu salah satunya. Nah, berkaitan dengan itu, sebelumnya siangnya kita kan bikin acara Comika Day. Di situ gue ngumumin kenapa gue bikin perusahaan, atau gue ceritain ulang kenapa perusahaan itu ada. Perusahaan itu ada karena pengen memastikan komedian-komedian bisa terus jadi komedian gitu, bisa terus hidup dari karyanya dan jadi komedian dan bisa ngelawak terus. Dan disitulah gue umumin bahwa gue pengen bikin inisiatif patung Bing Slamet. Jadi satu hari itu tematik sekali gitu. Satu hari yang menggambarkan betapa bagi gue ingin memberi kepada komedi, ingin komedi tetap ada gitu ya, ingin komedi tetap luhur karena gue pengen komedinya hidup dari komedinya, dan malamnya gue bersama dengan komedian-komedian yang memberi gue cara pikir itu. Abis itu dikasih piala lagi sama orang-orang itu. Kebayang gak sih betapa nggak habis pikir.
Terima kasih udah nonton video ini dan juga terima kasih udah subscribe kanal YouTube gua. Gua mau ngasih tahu bahwa gua membuka YouTube membership dan ada 3 jenis penawaran. Ada 1 paham Rp30.000, ada 1 rasa Rp125.000, ada 1 jiwa Rp1,5 juta. Masing-masing punya manfaat-manfaat tersendiri. Ada konten-konten khusus yang gue siapkan untuk para member. Kalau tertarik silahkan mampir ke home, klik join.